Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah hadir di sini di acara yang kita nanti-nanti yaitu sertifikasi metodologi kualifikasi 4. Nah, di sini apa kabar nih Ibu dan Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat ya, tetap semangat walaupun capek di perjalanan. Semangat dong. Semangat, alhamdulillah. Nah, dari sini saya lihat yang tidak hadir adalah Kak Afifah ya. Kak Afifah tidak hadir. Di sini ada Kak Pahira dan juga ada Pak Evan ya, kalau nggak salah ya Pak. Iya. Masya Allah. Terima kasih Bapak sudah hadir dan juga Ibu di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan safety induction and rules. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak mau ke toilet, toiletnya juga dekat, ada di setelah pintu ini, ada di sebelah kiri. Dan saya berharap di sini handphonenya harap dimatikan karena kita akan fokus belajar. Dan juga di sini dilarang merokok. Dan di sini juga tidak boleh tidur. Jadi saya harap semalam tidurnya sudah cukup ya. Dan juga untuk fokus, maka ibu dan bapak tidak diperkenankan makan dalam kelas. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, di sini ibu bapak sudah tahu ya bahwa kita akan belajar metodologi. Sini saya akan bacakan, bayangkan di malam winter yang teramat dingin di Moskow, Anda baru saja pulang dari meeting dengan partner Anda di salah satu kafe yang dekat dengan hotel yang sudah Anda reservasi. Tapi sesampai di sana, ternyata reservasi Anda dinyatakan hangus tanpa berita apapun. Dan Anda sudah tidak dapat kamar di hotel tersebut. Nah, bagaimana persepsi Anda jika Anda terdapat di dalam kondisi seperti ini? Nah, untuk menjawab ini semua, kami akan melakukan pelatihan berbasis kompetensi frontliner, yaitu Bapak dan Ibu sekarang kan menjadi frontliner di hotel kami, yaitu kami akan membahas unit kompetensi, yaitu memproses reservasi dengan kode unitnya di I.55 HDR 00.001.2. Insya Allah kita segera mulai ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan menjelaskan roadmap pelatihannya untuk hari ini. Gitu. Dengan adanya TNA atau analisis kebutuhan pelatihan, maka ibu bapak ini perlu berlatih, yaitu masuk ke program pelatihan berbasis kompetensi untuk frontliner. Nah, unit kompetensinya yang seperti tadi sudah saya sebutkan, yaitu memproses reservasi, dan elemen kompetensinya itu ada dua, ada di sebelah sana dan sini. Untuk menerima permintaan reservasi, mencatat rincian reservasi, memperbaharui reservasi, dan yang terakhir adalah memberi saran orang lain tentang rincian reservasi. Setelah itu, kriteria unjuk kerja sehingga Bapak Ibu bisa memproses reservasi. Tujuan dan manfaat dari pelatihan ini adalah Ibu Bapak dapat kompeten dalam menyediakan dan memberikan layanan akomodasi frontliner untuk tamu dalam memproses reservasi sesuai dengan prosedur hotel yang berlaku. Seperti itu ya. Dan manfaatnya adalah dengan kompeten Bapak Ibu sekarang ini yang merupakan karyawan penting di hotel dalam menyediakan dan memberikan layanan akomodasi frontliner untuk tamu sesuai dengan prosedur hotel yang berlaku, maka perusahaan akan mendapatkan kebermanfaatan dalam bisnis perhotelannya. Seperti itu. Maka kita lanjut ya. Nah, di sini. Di sini Bapak Ibu sebagai frontliner tentunya sudah tahu ya, apa itu reservasi hotel. Definisinya apa gitu ya. Mungkin Mbak Pahira bisa dijelaskan? Dibaca atau dijelaskan? Boleh. Definisi reservasi hotel itu adalah langkah awal yang sangat krusial dalam industri perhotelan. Dengan memahami definisi ini, kita akan lebih siap dalam melayani tamu. Betul. Jadi melayani tamu ketika mereka datang dan melayani untuk reservasinya itu sangat penting. Karena itu adalah langkah awal ketika orang tersebut ingin menginap di hotel kita. Seperti itu. Nah, untuk yang permintaan dan pemesanan kamar hotel dari tamu, silakan Pak Evan. Nah, ini. Pertama ada permintaan dan pemesanan kamar hotel dari tamu, terus kesepakatan antara tamu dan pihak hotel mengenai tanggal menginap, jenis kamar, dan layanan tambahan.
dan dasar hukum untuk menyediakan kamar dan layanan yang telah dipesan. Betul. Jadi kesepakatan antara customer ketika ingin mereservasi, kita harus memastikan tanggal menginapnya kapan, jenis kamarnya apa, karena kita ada suite dan lain-lainnya, ada yang juga yang reguler, dan juga layanan tambahan seperti misalnya untuk yang smoking room, untuk yang dekat dengan jendela atau dan lain-lainnya, itu Bapak Ibu harus mengetahui kebutuhan pelanggan. Seperti itu. Oke, ada prosedur reservasi hotel, yaitu langkah-langkahnya memproses reservasi adalah menerima permintaan reservasi, memeriksa ketersediaan kamar, mencatat data tamu, mengkonfirmasi reservasi, dan mengeluarkan voucher atau nomor reservasi. Jadi ini prosedur reservasi di hotel ini sangat penting ya. Jangan ada yang terlewat, karena jika terlewat akan membuat apa ya, seperti kebingungan kita lah di kemudian harinya gitu. Seperti itu langkah-langkah memproses reservasi. Dan di sini juga ada jenis-jenis reservasi hotel. Nah, masing-masing jenis reservasi memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda. Nah, penting nih buat Ibu dan Bapak untuk mengenali perbedaannya. Ya, agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai. Seperti itu. Jangan nanti orang ini mau minta suite, malah kita kasihnya yang reguler. Seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Oke, nah di sini juga ada macam-macam reservasi hotel. Ada yang reservasi langsung, yaitu customer-nya langsung datang ke front desk kita, atau reservasi tidak langsung gitu. Tamu melakukan reservasi melalui agen perjalanan atau OTA, online travel agent, atau saluran lainnya. Jadi kita kan menerima banyak beberapa aplikasi ya, seperti tiket.com, ada Traveloka, mereka juga kan menjual untuk kamar-kamar yang kita sediakan. Seperti itu. Jadi untuk macam-macam reservasinya itu termasuk reservasi tidak langsung. Atau reservasi grup, yaitu reservasi yang dilakukan oleh kelompok besar. Misalnya rombongan perusahaan atau studi tour mungkin ya untuk anak-anak atau rombongan travel. Seperti itu. Nah, ini langkah-langkah memproses reservasi ada 5. Menerima permintaan reservasi, memeriksa ketersediaan kamar, mencatat data tamu, mengkonfirmasi reservasi, dan 5. Mengeluarkan voucher atau nomor reservasi. Nah, ini langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan dan ini sangat penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu jalani. Gitu. Setelah menerima permintaan reservasi, Ibu Bapak harus memeriksa nih ketersediaan kamar. Kita menghindari bahwa kita bilang ada tapi ternyata ketersediaan kamarnya tidak ada. Kalau hal seperti itu membuat pelanggan gimana nih, Kak Fahira? Merusak, maksudnya mengurangi kredibilitas Yes, hotel nggak sih? betul, betul banget. Jadi kalau misalnya customer, pelanggan kita kecewa, ya itu udah tidak masuk ke pelayanan prima kan akhirnya kan. Nah, jadi penting banget kita memeriksa ketersediaan kamar. Dan yang ketiga, mencatat data tamu gitu. Biasanya kami ada SOP-nya ya, meminta paspor untuk yang WNA mungkin atau enggak kartu identitas seperti KTP dan sebagainya macamnya. Dan yang keempat, mengkonfirmasi reservasi. Jadi setelah Ibu Bapak melakukan langkah 1, 2, 3, nah yang keempat, mengkonfirmasi semua. Jadi harus dikonfirmasi ulang. Kalau data sudah betul, insya Allah berarti sudah bisa kita masukkan gitu datanya. Dan yang kelima, mengeluarkan voucher atau nomor reservasi. Kalau misalnya hotel di tempat Bapak Ibu bekerja, ada voucher untuk misalnya penginapan yang kedua atau misalnya beberapa kamar itu ada voucher. Nah itu pelanggan pasti akan lebih senang lagi ya dan hotel Bapak Ibu akan menjadi top of mind mereka. Seperti itu. Oke, ini ada 3 menit evaluasi pembelajaran gitu. Dari 3 menit saya akan meminta waktu gitu ya. Sekitar 3 menit, Ibu Bapak kira-kira apa sih yang sudah tadi saya jelaskan yang nyangkut gitu? Mungkin bisa Kak Fahira dulu. Oke, dari yang sudah saya pahami di pembelajaran tentang reservasi hotel tadi, saya bisa memahami bahwa prosedur-prosedur dari hotel yang itu penting banget supaya prosedur lainnya tuh bisa terjalankan gitu. Mulai dari tadi menerima reservasi, terus mencatat data dan lain-lainnya itu sangat penting banget karena kalau yang awal aja nggak dikerjain, yang seterusnya itu akan berantakan juga. Betul, betul banget.
Wah, Masya Allah. Jadi memang betul, jadi ada langkah-langkah prosedur yang harus kita lakukan supaya menghindari atau meminimalisir kebingungan di kemudian harinya gitu. Kalau Pak Evan bagaimana Pak? Sudah cukup mengerti ya Pak ya? Sudah cukup mengerti. Sudah cukup mengerti. Wah, Pak Evan ini tipe yang learning by doing nih ya. Oke, Betul. jadi siap. Jadi nanti setelah ini Pak Evan dan juga Mbak Fahira bisa lagi membaca untuk modul pelatihan-pelatihan kami ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Nah, ini sebenarnya gampang nih ya. Yuk dijawab. 1. Manakah yang tidak termasuk reservasi hotel? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa dibaca dulu, nanti coba dijawab ya. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, mungkin sudah ya. Oke, nomor 1, mungkin Mbak Fahira mau jawab. Manakah yang tidak termasuk reservasi hotel? A. Permintaan dan pemesanan kamar hotel dari tamu. B. Kesepakatan antara tamu dan pihak hotel mengenai tanggal menginap, jenis kamar, dan layanan tambahan. C. Dasar hukum untuk menyediakan kamar dan layanan yang telah dipesan. Atau D. Masuk ke lobi hotel untuk mencari info. Yang C kali ya, dasar hukum untuk menyediakan kamar dan layanan yang telah dipesan. Oke, jadi gini Mbak Fahira, dasar hukum untuk menyediakan kamar dan layanan yang telah dipesan adalah termasuk reservasi hotel. Yang tidak termasuk adalah masuk ke lobi hotel untuk mencari informasi. Tapi terkadang memang ada customer yang langsung, terus langsung ke lobi gitu ya, terus mencari informasi. Nah itu tugas ibu bapak untuk menyediakan informasi yang akurat tentang reservasi hotel. Seperti itu. Terima kasih Mbak Fahira. Oke, yang kedua ya, untuk Pak Evan, di antara model di bawah ini, manakah yang tidak termasuk reservasi hotel? A. Reservasi langsung, yaitu tamu melakukan reservasi secara langsung di hotel. B. Reservasi tidak langsung, tamu melakukan reservasi melalui agen perjalanan atau OTA atau saluran lainnya. C. Membeli tiket pesawat di travel agent. Atau D. Reservasi grup, reservasi yang dilakukan oleh kelompok besar, misalnya rombongan perusahaan. Membeli tiket pesawat di travel agent. Yes, betul. Jadi kalau misalnya tiket pesawat, berarti mau ini ya, mau berangkat kemana gitu ya. Tapi kalau misalkan di travel agent, ya tiketnya tiket untuk memesan reservasi hotel seperti itu. Oke, terima kasih Pak Evan. Yang ketiga, berikut ini adalah aktivitas memproses reservasi. 1. Menerima permintaan reservasi. 2. Memeriksa ketersediaan kamar. 3. Mencatat data tamu. 4. Mengeluarkan dan mencetak voucher atau nomor reservasi. Dan 5. Konfirmasi reservasi. Nah, ini sebentar. Nah, ini ada yang bisa jawab mungkin urutannya seperti apa? Jadi yang pertama itu menerima dulu ya. Menerima, terus memeriksa ketersediaan kamar, mencatat data tamu, lalu mengkonfirmasi. Ya, jadi jangan ketukar nih, tiba-tiba udah langsung ngasih voucher aja gitu ya. Tapi mengkonfirmasi kembali dan terakhir adalah mengeluarkan mengeluarkan dan mencetak voucher atau nomor reservasi. Oke, ini diskusi kita untuk yang pertama reservasi kamar hotel. Manajemen reservasi kamar yang baik akan memastikan bahwa tamu mendapatkan kamar yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Bagaimanakah menurut Anda mengelola reservasi kamar hotel yang baik? Bisa Bapak Hira bantu saya untuk mendiskusikan hal ini? Oke, pertanyaannya bagaimanakah menurut Anda mengelola reservasi kamar hotel yang baik? Itu balik lagi ke materi yang sebelumnya udah dijelasin. Betul. Ya, itu kayak ada prosedur-prosedurnya mulai dari
menerima tamu, menerima reservasi, kemudian kita ngecek ketersediaan kamar, kemudian mencatat data tamu. Yang keempat itu tadi ada memeriksa atau mengkonfirmasi reservasi. Yang kelima ada penerbitan voucher. Nah, Wah, itu udah betul. termasuk cara mengelola reservasi kamar hotel yang baik. Wah, keren banget nih Mbak Fahira nih. Saya udah paham banget nih ya untuk reservasinya ya. Alhamdulillah. Jadi benar banget seperti itu bagaimana cara mengelola reservasi kamar hotel yang sangat baik. Jadi ada langkah-langkahnya ya yang sudah kita bahas ya Mbak Fahira. Oke, yang kedua, sistem reservasi hotel. Sistem reservasi yang baik adalah investasi yang sangat penting bagi hotel. Gitu ya. Itu untuk kepuasan pelanggan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Nah, jelasin nih, kenapa sih penting untuk sistem reservasi, Pak Evan? Hmm, biar apa ya? Pentingnya sih biar apa namanya? Supaya Jadi ini kan ya, nggak apa nih? Jadi pelanggan bisa booking dari jauh-jauh hari, ya, atau misalnya liburan mau tanggal berapa, oke, tanggal berapa. betul, Gitu. betul. Jadi kita tuh penting banget ya menjaga sistem reservasi gitu ya, supaya orang-orang yang booking di jauh-jauh hari pun bisa kita layanin seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ah, terima kasihnya 2 kali. Alhamdulillah ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk Kak Pahira dan juga Pak Evan. Saya melihat sudah sangat bagus untuk pemahaman memproses reservasi hotel dan semoga pelatihan